Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyun Zara Usofi dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil observasi analisis SWOT yang saya lakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman. Yang pertama, kita perlu mengenal siapa PPTQ Al-Iman dan apa sebenarnya PPTQ Al-Iman itu. PPTQ Al-Iman merupakan pondok pesantren dan juga sekolah yang berbasis swasta yang berisi santri sekaligus siswa penghafal Al-Quran yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Awal mula berdirinya pondok pesantren ini adalah karena ada salah satu dari keluarga pendiri pondok yang memiliki lahan luas yang sedikit tidak terurus. Dan kemudian lahan tersebut beliau berinisiatif untuk menjadikannya menjadi sebuah pondok pesantren tetapi yang berbasis tahfidz. Pondok pesantren ini didirikan sekitar pada tahun 2013 dan diresmikan pada 2015. Yang kemudian dibangun juga sekolah untuk menunjang kebutuhan para santri pada tahun 2016. Jadi dapat dikatakan bahwa pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren modern yang masih baru merintis. Pendiri pondok pesantren ini yaitu beliau bernama Kiai Haji Ahmad Fatoni yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT dapat diartikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Dan analisis SWOT ini memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yang kedua weakness yaitu kelemahan, yang ketiga opportunity yaitu peluang, dan yang terakhir threat yaitu ancaman. Strength atau kekuatan dalam pondok pesantren ini yaitu yang pertama, pondok pesantren ini sudah memiliki surat izin mendirikan bangunan yang tervalidasi. Walaupun pondok pesantren ini dianggap masih baru, tetapi mereka sudah tanggap dan sudah berbadan hukum. Yang kedua yaitu memiliki santri yang berkualitas dan beberapa dari mereka juga sudah banyak yang mengikuti lomba-lomba di bidang akademik maupun juga di bidang Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu mereka memiliki fasilitas pondok yang sudah memadai, contohnya seperti tempat tidur sendiri, dan ada AC juga kipas angin di masing-masing kamar. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai weakness atau kelemahan pada pondok pesantren ini. Yang pertama yaitu minimnya sumber daya manusia atau pengajar yang membuat para santri masih kesusahan dalam mengatur dan mengelola jadwal mereka. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya dana atau minimnya honor yang diberikan. Yang kedua yaitu kurangnya promosi pada sosial media, juga promosi secara langsung. Mereka jarang mengekspos atau membagikan kegiatan yang dilakukan sehingga membuat orang luar kurang mengenal dan tahu pondok dan sekolah di daerah tersebut. Yang ketiga itu rendahnya tingkat kesadaran mengenai kebersihan. Hal ini yang membuat orang luar yang ingin survei pondok itu merasa kurang berminat pada pondok ini. Dan menurut narasumber, kejadian ini sudah terjadi beberapa kali. Yang keempat yaitu minimnya kreativitas santri dalam merencanakan sebuah kegiatan atau acara untuk mengenal juga menyukseskan pondok dan juga sekolah.
Yang terakhir yaitu sama seperti yang di atas tadi, kurangnya dana untuk melanjutkan pembangunan yang digunakan untuk membangun gedung sekolah atau kelas yang lebih banyak. Yang selanjutnya kita menuju pada opportunity atau peluang. Pondok ini memiliki peluang yang pertama yaitu menjadi atau termasuk salah satu pondok tahfidz yang masih minim di lingkungan tersebut. Yang kedua, lokasinya juga strategis. Pondok ini berada di samping persawahan dan di lingkungan warga, tetapi masih masuk ke daerah perkotaan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan itu sangat memadai. Dan yang ketiga yaitu memiliki beberapa pengajar dari pondok pesantren terkenal dan dari universitas luar negeri. Ustadz atau ustazah yang dimiliki oleh pondok ini, beberapa dari mereka ada lulusan dari pondok pesantren terkenal juga universitas luar negeri. Dan mereka juga sudah memiliki hafalan Al-Quran 30 juz yang bersanad dan paham akan tafsirnya juga. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu bersanding dengan pondok pesantren yang terkenal dan mengajarkan lebih banyak keilmuan, yang mana mereka itu berfokus pada bahasa dan kitab. Untuk hafalan Qur'annya mereka hanya menyunahkan saja untuk santrinya. Yang selanjutnya yaitu solusi yang mungkin dapat dilakukan. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan masalah tentang kurangnya dana adalah dengan membuat proposal yang dapat diberikan pada donatur yang mungkin sekiranya dapat membantu. Menurut narasumber, permasalahan ini sebenarnya sudah sedikit teratasi dengan adanya kebijakan baru, yaitu biaya pendidikan mereka yang wajib. Tetapi dana pemasukan tersebut belum cukup untuk dana pembangunan untuk membangun kelas dan juga gedung sekolah yang ingin mereka lanjutkan. Jadi masih membutuhkan donatur lebih gitu. Yang kedua yaitu solusi mengenai kurangnya promosi adalah dengan membuat struktur tetap yang dapat bertanggung jawab untuk memegang sosial media mereka supaya aktif dan dapat digunakan untuk promosi. Solusi ini juga dapat digunakan untuk upload kegiatan atau acara yang dilakukan, atau bisa juga mengupload keseharian mereka supaya orang-orang juga dapat mengenal pondok dan juga sekolah. Yang selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kesadaran kebersihan mereka adalah dengan mencontohkan terlebih dahulu sikap menjaga kebersihan, dan juga bisa menanamkan pada diri mereka bahwa kebersihan itu harus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir yaitu solusi untuk menumbuhkan kreativitas membuat sebuah kegiatan adalah dengan belajar bagaimana cara mengelola acara dengan benar. Misalnya dengan membuat acara maulid, contohnya sebenarnya tidak perlu acara yang besar, tetapi bila acara tersebut dapat terlaksana dan terselesaikan dengan sukses, itu bisa menumbuhkan kreativitas mereka semakin lama gitu. Dan yang terakhir ini adalah dokumentasi yang dapat saya lampirkan saat saya berada di PPTQ Al-Iman. Untuk dokumentasi lengkapnya ada pada makalah yang sudah tertera. Harapan besar juga yang disampaikan oleh narasumber, jikalau ada donatur yang ingin membantu dalam kelanjutan pembangunan sekolah dan menyejahterakan guru beserta jajarannya, dibutuhkan juga pengajar tambahan di bidang akademik
juga musyrifah di pondok ini. Atau bisa juga mungkin mengajak santri yang ingin bergabung bersama dalam merintis pondok ini, dipersilahkan untuk datang langsung di alamat pondok pesantren yang sudah tertera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hasil observasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.